Di antaranya pengaturan waktu, menyiapkan RPS, menyiapkan media, menyiapkan tes untuk menilai, kemudian materi ajar. Nah, pengelolaan ini yang akan kita lihat dan benahi di jurusan otomotif gitu. Nah, jadi seiring dengan itu ya, saya lakukan penelitian ya. Bentar dulu. Tidak jelas ini. Saya lakukan penelitian, alhamdulillah diterima. Kita coba di teknik dulu bagaimana. Soalnya selama ini belum ada di jurusan teknik, fakultas teknik pelaksanaan lesson study ini. Bahasa pernah dengar tadi? Belum. Coba kita coba. Saya lihat hanya pengelolaan, manajemen pelaksanaan pembelajaran. Jadi di sini lesson study yang kita terapkan ini baru tingkat manajemen pengelolaan pembelajaran di jurusan. Nah, di tempat lain memang ada sekolah, ada perguruan tinggi, ya, tapi kita dalam kasus ini, dalam penelitian ini khusus jurusan teknik otomotif. Ada beberapa prinsip lesson study ini. Prinsip pertama itu dosen ya, dosen dapat belajar banyak dari dosen lainnya. Pokoknya kalau kita belajar ke muslim ya kan, mengenai sistem pemindah tenaga pada transmisi otomatis gimana gitu. Atau kalau bahasan transmisi manual ya ahli beliau kan. Jadi kopling pokoknya kan gitu. Nah, ini prinsip kedua ya, ketua jurusan ya, di sini ketua kepala jurusan harus mengambil inisiatif menunjukkan komitmen. Nah, seharusnya kita terapkan seluruhnya, tapi kan kita baru coba dulu tingkat satu mata kuliah, nanti selanjutnya beberapa mata kuliah. Ini baru perintis, baru pertama sekali. Kalau insya Allah kalau ada rezeki ya, tahun depan kita buat proposal di tingkat jurusan. Kita ambil dari beberapa sub keilmuan seperti sistem pemindah tenaga, ada mata kuliahnya, kelistrikan ada mata kuliahnya ya kan, motor bakar ada mata kuliahnya. Nah, kita sampel. Ini baru khusus mata kuliah sistem pemindah tenaga. Prinsip ketiga, kurangi berbicara mengenai bagaimana mengajar, lebih banyak berbicara bagaimana membuat setiap mahasiswa bisa belajar. Nah ini, jadi kita pahami ya, jangan hanya kita mengenal bagaimana mengajar, tapi bagaimana membuat setiap siswa bisa belajar. Nah, ini target kita, bisa belajar di jurusan, di kampus, bisa belajar di rumah, bisa belajar di mana-mana, di bengkel ya. Seperti prinsip itu, sumber belajar itu tidak hanya di kampus, tidak hanya di buku, bisa juga di lapangan. Prinsip keempat lesson study ini ya adalah jangan mengkritik dosen lain. Nah, sesama teman, nah jangan mengkritik. Prinsip ketiga tadi, Pak. Prinsip ketiga tadi. Nah ini. Bagaimana mengajar? Bagaimana mengajar transmisi otomatis ini? Tapi kita mengharap bagaimana setiap mahasiswa bisa belajar bagaimana transmisi otomatis ini siswa pelajarinya. Nah,
bukan saja di sini tapi juga di rumahnya atau di pustaka. Jadi lesson study bukan hanya pengetahuan wawasan teoretik atau konseptual, juga praktik, kemahiran ya, dan pengalaman. Di sini kayak disebut jam terbang ya. Itu untuk peningkatan kompetensi dosen, kalau dosen itu sendiri, peningkatan kualitas pembelajaran, dan akhirnya mutu pendidikan. Nah ini apa kita lesson study ini sasarannya, kompetensi dosen ya, keprofesionalannya, peningkatan kualitas, dan mutu pendidikan. Ya, mengembangkan lesson study ini berbasis dosen ya, tidak MGMP ya. Itu. Mana? Itu memperbesar, Pak. Iya, Ini buat. mengembangkan lesson study berbasis dosen ya, analisis jumlah, kondisi, dan sebaran dalam hal ini sebaran mata kuliah ya, termasuk dosen, siapa dosen mengajar itu, dan kemudian kegiatan dosen itu sendiri apa saja ya. Kemudian melakukan workshop sosialisasi lesson study ya, pengenalan lesson study, penyusunan rencana, dan ini ya konsep teoritis saja nih. Nah, ya, lanjut aja. Nah, ini lesson study ada 3 langkah dasar. Pertama, perencanaan, plan, membuat rencana pembelajaran, merancang pelajaran yang lebih baik. Kemarin saya lihat RPS-nya Muslim, Dedi udah saya copy tadi malam, ya, termasuk pasarnya. Nah, itu udah cukup bagus sekali itu plan. Itu termasuk plan. Nah, dari plan itu melakukannya lagi, ya. Kemudian cuma di sini kita yang melakukan, dosen lain mengamati. Nah, Muslim yang mengajar, saya mengamati, dan saya mengajar, Muslim mengamati. Nah, di sini selama ini jarang kita buat ya, dan memang agak sulit juga. Mau tidak mau kan orang disuruh kerja kan ada anunya, remunnya, Iya, ada angka-angkanya. ada angkanya. Nah, tapi di dalam penelitian nanti kalau udah tingkat jurusan kita buat ya, tidak mata kuliah lagi, kita usahakanlah setiap dosen yang mereview kita kasih berapa angka-angkanya. Kemudian dosen melakukan refleksi bersama, baik yang mengamati maupun yang mengamati, itu sama-sama. Di mana kesalahannya waktu mengajar tadi didiskusikan. Nah, ini dah 3 langkah dasar dari lesson study: plan, do, dan see ya. Nah, ini apabila ada kurang, feedback lagi ke atas, balik lagi, plan lagi. Nah gitu sampai akhirnya ukurannya nanti hasil belajar siswa atau kualitas pengajar kita bagus. Jadi ada 2 jenis lesson study, ada lesson study berbasis MGP atau dosen ya. Ada lesson study berbasis sekolah. Yang kita lakukan sekarang ini ya MGP ini nih, sebangsa itu. Kita refresh aja dulu.
Jadi lesson study berbasis sekolah itu kita identikkan dengan berbasis jurusan. Jadi ada dua lesson study ya. Ada lesson study berbasis dosen, ada lesson study berbasis jurusan. Kalau kita lihat definisinya apa itu berbasis jurusan, semua dosen di jurusan teknik otomotif berpartisipasi meskipun berbeda mata pelajaran yang diajarkannya. Sekarang kita kan hampir tidak ada tersegan kali ya. Ya, umpamanya mengajar siapa tuh? Oh, 16. Nomor 12. 16 Nomor ya, Pak. ke-12. Ya, harusnya kan memang makin naik, Pak. C3, C4, C5. ini kan udah, Itu C4. Ya. nah ini kan udah C4 nih, Ya. C5, C6 ini udah Itu merangkai komponen, Ah. berarti kata merangkai itu masuk C6, Pak. itu udah high order thinking itu. Bisa mampu merangkai komponen ya. Ya. Iya, udah artinya udah berpikir tingkat tinggi ya. Udah ada unsur kreativitas sedikitnya ya, udah ada. Siswa, ya.